Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Inspirasiku di Antara, edisi Hari Minggu Biasa, Pekan ke-22. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Inspirasi hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 16, ayat 21 sampai 27. Saudari-saudaraku yang terkasih, ikuti terus Inspirasiku di Antara di channel YouTube saya. Semoga semakin memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau kita memperhatikan dan tadi mendengar atau kita juga mengikuti membaca sabda Tuhan hari ini, bahwa menjadi pengikut atau murid-murid Yesus itu tidaklah mudah. Ada banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah syarat untuk bisa mengikuti Yesus, atau untuk bisa kita disebut sebagai murid-murid Yesus. Ternyata tidaklah mudah, tidaklah gampang. Di samping kita harus belajar menjadi katekumen misalnya, karena kita belum dibaptis, sehingga kita nanti layak untuk dibaptis. Selain itu juga dituntut untuk penghayatan, pelaksanaan hidup yang nyata sebagai umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Ini pun tidak mudah, karena kita disorot oleh banyak orang. Kadangkala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu bisa ditentang atau ditolak. Bahkan kita tidak diterima, kita dikucilkan. Siap atau tidak, kita menghadapi konsekuensi sebagai murid-murid Yesus ini. Karena dikatakan oleh Yesus sendiri, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini menjadi jaminan bagi kita semua. Maka mari kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Menjadi murid-murid Yesus, kalau kita mengandalkan Dia, pasti kita akan mengalami keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan sabda Tuhan dalam hidup kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa setiap perutusan, apapun bentuknya, pasti punya risiko dan konsekuensi. Atas segala risiko dan konsekuensi itu, kita sebagai seorang utusan, sebagai murid-murid Yesus, harus membuat pilihan. Berhenti atau terus? Aku mau setia atau aku mau meninggalkan Tuhan? Maka melalui sabdanya hari ini kiranya kita diteguhkan agar kita selalu bersama Dia, menyerahkan segala yang kita alami ini di dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Setiap orang yang diutus oleh Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai dalam perjalanan hidup kita. Maka marilah, seperti para murid, mereka yang diutus dan diberikan tugas oleh Yesus, kita pun juga siap sedia meskipun tantangan-tantangan, rintangan ada di hadapan kita. Tapi kita harus yakin bersama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan bisa melewati semua tantangan dan rintangan-rintangan itu. Bersama Yesus, kita bisa selamat dan akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini, inspirasiku di antara, semoga kita memiliki semangat dan juga pengharapan dalam menjalani perutusan panggilan hidup kita masing-masing. Kita mohon rahmat-Nya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan hidup kita masing-masing sebagai murid-murid-Nya. Marilah saudari-saudariku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara. Jangan lupa dibagikan, di-like, dan subscribe supaya semua orang mengalami sukacita dalam Tuhan. Tuhan memberkati.